Video ini disponsori oleh Table Toys. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar cara bermain Animal Upon Animal, sebuah board game yang dipublish oleh HABA dari desainer Klaus Miltenberger. Game ketangkasan dengan tema binatang untuk 2-4 pemain usia 4 tahun ke atas, durasi mainnya sekitar 15 menit. Langsung aja kita lihat yuk apa aja yang ada di dalam boxnya. Ada buku panduan bermain dalam 5 bahasa dan banyak sekali pound-pound berbentuk binatang yang sangat lucu-lucu ini. Udah, itu aja. Langsung kita ke bagaimana cara mainnya. Pertama-tama, pastikan kita bermain di atas permukaan yang datar dan rata seperti meja atau lantai. Untuk setup, taruh pound buaya di tengah area permainan dengan posisi berdiri. Inilah binatang pertama di piramida yang akan kita bangun. Berikan setiap pemain satu set berisi 7 binatang yang berbeda untuk ditaruh di depannya sebagai stok pribadi. Ambil contoh, kita main bertiga, kembalikan set-set yang tidak terpakai ke dalam box. 7 binatang tersebut adalah monyet, ular, domba, burung tukan, penguin, kadal, dan landak. Udah, itu saja setupnya. Pemain yang bisa berdiri di atas satu kaki seperti flamingo paling lama akan menjadi pemain pertama. Atau boleh juga ditentukan secara acak. Berikan dadu merah ini kepadanya dan permainan pun siap untuk dimulai. Di Animal Upon Animal, kita akan menumpuk hewan-hewan lucu ini di atas buaya membentuk satu piramida yang unik. Habiskanlah binatang di stok pribadi kita supaya bisa menang. Dimulai dari pemain pertama dan berlanjut searah jarum jam, setiap pemain akan bergantian mengambil giliran hingga permainan selesai. Di giliran kita sederhana saja, kocok dadu merah dan hasil yang muncul menentukan apa yang harus kita lakukan. Satu titik itu berarti ambil satu binatang apapun dari stok pribadi kita dan taruh di atas piramida. Kalau 2 titik, ambil 2 binatang apapun dari stok pribadi kita dan taruh satu persatu di atas piramida. Saat dikatakan menaruh di atas piramida, itu berarti di atas binatang lain. Tidak boleh menyentuh permukaan area bermain seperti ini. Nah, jika ikon buaya yang muncul, ambil satu binatang apapun dari stok pribadi kita dan taruh di atas area bermain menyentuh mulut atau ekor si buaya. Dengan demikian, kita memperlebar dasar piramida dan menyediakan tempat tambahan untuk menumpuk binatang. Jika sudah ada binatang yang menyentuh ekor dan mulut buaya saat ikon ini muncul, kita akan lanjut memperlebar dasar piramida, entah di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Jika ikon tangan yang muncul, ambil satu binatang apapun dari stok pribadi kita dan berikan ke satu pemain lain pilihan kita. Dialah yang harus menaruh binatang ini di atas piramida. Yang terakhir, jika ikon tanda tanya muncul, para pemain lain akan bersama-sama menentukan satu binatang mana dari stok pribadi kita yang harus kita taruh di atas piramida. Informasi penting, kita hanya boleh menggunakan satu tangan saja saat menaruh binatang di atas piramida. Tapi kita bisa membolak-balik atau memutar binatangnya sesuai keinginan kita. Jadi itulah giliran kita. Kocok dadu dan lakukan aksi sesuai hasil yang muncul. Setelah itu, oper dadu ke pemain berikutnya yang lalu akan mengambil giliran. Semakin lama, piramida akan semakin tinggi dan semakin sulit untuk menumpuk binatang di atasnya. Jadi berhati-hatilah. Jika kita menyebabkan sejumlah binatang jatuh dari piramida saat mencoba menumpuk binatang baru, atau mungkin tanpa sengaja kita menyenggol piramida atau menggetarkan area bermain, kita akan mendapatkan penalti. Jika hanya 1 atau 2 binatang saja yang jatuh, ambil semua binatang itu dan tambahkan ke stok pribadi kita. Jika ada lebih dari 2 binatang yang jatuh, pilih 2 dari antara binatang-binatang ini untuk ditambahkan ke stok pribadi kita dan kembalikan sisanya ke dalam box. Setelah terjadi kejatuhan, binatang-binatang yang masih ada di atas piramida akan tetap dibiarkan di situ, lalu lanjutkan permainan seperti biasa. Jika ada binatang yang jatuh
tanpa diketahui siapa penyebabnya, maka tidak ada yang mendapatkan penalti dan kembalikan semua binatang yang jatuh itu ke dalam box. Para pemain akan terus bergantian mengambil giliran dan permainan segera selesai saat satu pemain sudah tidak memiliki binatang lagi di stok pribadinya. Pemain tersebut adalah pemenangnya. Dan itulah aturan dasar bermain animal upon animal. Jika mau yang lebih sulit, kalian bisa mencoba aturan lanjutan. Di awal permainan, jika ada kurang dari 4 pemain, bagikan binatang-binatang yang tersisa secara acak ke setiap pemain semerata mungkin. Berikan binatang yang lebih ini ke pemain yang paling berpengalaman. Selain itu, saat ada binatang yang jatuh, pemain yang menyebabkannya harus mengambil maksimal 5 binatang dari yang jatuh. Barulah sisanya kalau ada dikembalikan ke dalam box. Perubahan terakhir, jika di awal giliran kita hanya tersisa 1 binatang saja di stok pribadi kita tidak perlu mengocok dadu, tapi kita harus menaruh binatang terakhir ini di atas piramida. Demikian aturan lanjutan yang membuat game ini menjadi lebih seru. Jika mau bermain santai sendiri, cobalah menyusun sebanyak mungkin binatang di atas buaya tanpa boleh memperluas dasarnya dan lihat setinggi apakah hasilnya. Dan begitulah cara bermain board game Animal Upon Animal. Kalau sampai kalian ada pertanyaan mengenai aturan mainnya, kalian boleh post di komentar di bawah. Saya akan jelaskan semaksimal mungkin. Ya, kiranya video ini bisa membantu dan menghibur kalian. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.